Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natara Tunggasinatan Nisa dengan NRP 006 dari kelas 2 D4 EA. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah workshop pengaturan otomatis, yaitu pada percobaan yang ketiga, DC Motor PPI Control to Specification Position Control. Jadi, apa sih itu position control itu? Nah, position control adalah jenis kontrol yang digunakan untuk mengatur posisi suatu objek atau sistem fisik ke dalam posisi yang diinginkan. Yang mana nih, position control ini merupakan ode yang ketiga dengan percobaan ini menggunakan lab view dan sama simulasinya menggunakan modul motor DC. Nah, tujuan utama dari position control adalah untuk memastikan bahwa posisi aktual dari objek atau sistem tersebut sesuai dengan posisi yang ditentukan dengan presisi dan akurasi tertentu. Jadi harus tepat nih. Kemudian untuk metode kontrolnya yang umum digunakan pada position control itu menggunakan kontrol PID atau proporsional integral derivatif yang memungkinkan pengaturan presisi posisi dengan memperhitungkan kesalahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini merupakan blok diagram dari motor PID closed loop yang mana ada rangkaian feedbacknya di sini. R ini merupakan input, kemudian PID. Nah, ini kemudian dari blok diagram ini didapatkan nih persamaan berikut ini. Yaitu E sama dengan theta D min theta, kemudian U-nya itu KP dikali E plus KP per S dikali E plus KDS dikali E. Yang mana nih? Setelah itu kita dapat mengetahui kalau KP itu gain kontrol posisi proporsional, KD itu gain kontrol diferensial, dan KI itu merupakan gain kontrol integral. Nah, maka ini merupakan kontrol PI-nya, didapatkan G-nya ini. Kemudian, didapatkan juga persamaan karakteristik dari sistem PI-nya, yaitu S pangkat 3 plus DS pangkat 2 plus KM KPS plus KI KM sama dengan 0. Langsung saja kita next. Nah, ini merupakan langkah percobaannya dari praktikum, yaitu yang pertama kita udah mengetahui nih steady state gain K-nya itu 28,98, kemudian time konstannya ini 0,1275. Yang mana ini dari K dan tau ini sudah didapatkan pada praktikum yang pertama, yaitu pada pemodelan motor DC. Kemudian kan udah diketahui nih, kemudian kita mengatur nilai KP dan KI pada lab view. Jadi kita mengatur KP KI-nya itu harus sesuai nih, hasil outputnya itu harus antara lab view dan modul motor DC ini steady state. Jadi nggak jauh begitu garisnya. Outputnya sama gitu. Jadi kita atur terus dari KP dan KI dengan dapatkan nilai yang grafik outputnya itu sama. Kemudian yang ketiga, setelah kita dapatkan nih nilai KP dan KI, kita dapat menghitung OS overshoot-nya dan juga TP peak time-nya, di mana perlu menghitung nilai omega n dan juga zeta dengan menggunakan rumus berikut. Nah, ini untuk rumusnya KI dan KP-nya. Ini kan udah didapat nih KI dan KP-nya. Nanti kita masukkan, kemudian nanti didapatkan nilai omega n dan juga zeta-nya. Untuk P ini kan pada satu pole ya. Jadi tidak dominan atau menjauh dari titik 0. Maka dari itu kan jika menjauh dari 0 nilainya harus lebih besar dari 0. Maka dari itu kami mengatur PI-nya itu sama dengan 1. Gitu. Kita next. Nah, ini pada percobaan yang pertama, yaitu kami atur KP itu 1,15, KI 1,08, dan PI-nya itu 1. Nah, ini merupakan reference, ini merupakan inputnya yang warna biru ini. Kemudian untuk measure-nya ini warna merah dari lab view-nya. Nah, simulation ini dari modul motor DC-nya, yaitu warna hijau ini. Output. Jadi output warna merah dan hijau ini hampir sama ya. Sesuai.
Nah, kemudian kita bisa next. Setelah kita melakukan percobaan, kita dapat hitung, yaitu diketahui KM atau steady state gain K-nya itu pada percobaan yang pertama itu kan praktikum yang pertama itu kan 28,98. Kemudian KP-nya tadi 1,15, KI 1,08, dan PI-nya 1. Kita masukkan KI-nya, kemudian kita dapat peroleh nih nilai omega N-nya itu 5,59. Kemudian menghitung KP untuk mencari zeta-nya, kita masukkan KP-nya, terus dapatkan nih zeta-nya yaitu 0,185 sesuai dengan rumusnya. Kita lanjut. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan persentase overshoot-nya, yaitu dapatkan 55,3%. Sesuai kita masukkan rumusnya. Gitu. Kemudian peak time-nya didapatkan TP-nya itu 0,571 second. Jadi nilai KP ini sangat berpengaruh loh. Nilai KP-nya ini kan 1,15. Maka jika nilai KP-nya besar, maka peak time-nya itu kan otomatis juga akan lebih cepat ya. Nah, itu otomatis overshoot-nya juga akan semakin besar gitu. Nah, ini untuk yang percobaan yang kedua menggunakan KP-nya 0,75 dan KI-nya 0,5. Dapatkan juga sesuai untuk garisnya kan, untuk outputnya nggak jauh beda begitu. Kemudian untuk yang percobaan yang ketiga ini mengatur KP-nya 0,7, KI-nya 0. Ini untuk sama, yaitu untuk yang warna biru itu input, warna merah itu outputnya sama hijau. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu koefisien KP berdampak pada nilai overshoot OS dan peak time TP. Semakin cepat peak time, semakin besar pula overshoot yang dihasilkan. Nah, pada praktikum ini mengatur nilai KP dan KI terlebih dahulu untuk mencari titik steady state yang baik dari simulasi dan teori. Dari yang motor DC dan lab view tadi, baru kemudian dihitung omega N, zeta, terus persentase overshoot-nya dan juga peak time-nya. Kemudian yang ketiga, position control ini untuk mengendalikan posisi suatu sistem fisik seperti motor menggunakan perangkat lunak lab view dengan metode kontrol PID pada praktikum ini. Kemudian untuk yang nomor 4, persamaan karakteristik sistem kontrol PID dituliskan sebagai S pangkat 3 plus DS pangkat 2 plus KM, KPS plus KI, KM sama dengan 0. Yang menggambarkan karakteristik sistem kontrol PID dengan parameter KP, KI, dan KD yang dapat diukur untuk mengendalikan respons sistem terhadap inputnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan pada matkul workshop pengaturan otomatis pada materi control position control. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.